Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana bab 4 tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian dari residif yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada keputusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan residif dapat dibagi dua, yaitu residif umum dan residif khusus. Dalam residif umum, semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun dalam tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Kemudian ada residif khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Sedangkan pemberatan tindak pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jadi, jenis residif inilah yang dikenal di dalam KUHP. Kemudian residif menurut KUHP, pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu satu ada residif kejahatan, yaitu dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam satu ada residif kejahatan tertentu sejenis, yaitu diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 3212, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Kemudian syarat-syarat residif syarat-syarat residifnya ada kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencarian atau khusus pasal 216, 303 bis dan 393. Syarat itu tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. Kemudian yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkinnya ada residif apabila satu keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan vrijbrief atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi.
Kemudian ada keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya satu, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Yang kedua, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan yang dihitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan tetap. Jadi tidak diisyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak diisyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian pengenaan pemberatan pidana untuk residiv kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga atau khusus pada pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah atau dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Yang kedua, ada residiv kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis. Hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan pertama atau terdahulu. Jenis kelompok tersebut termaksud adalah yang pertama, kelompok jenis kejahatan 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya pemalsuan mata uang 244 sampai 248, pemalsuan surat 263 sampai 264, pencurian 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan 415, 417, 425, penadahan 480 sampai 481. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan, makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kemudian kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat 142 sampai 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum 207 sampai 208, penghinaan terhadap orang 310 sampai 321, kejahatan penerbitan dan percetakan 483 sampai 484. Berdasarkan contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residiv pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Kemudian antara kejahatan yang kemudiannya atau diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang dapat berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Ketika melakukan pengulangan atau tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhi terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Kedua, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Kemudian residiv pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan-alasan pemberatnya, yaitu ada pasal 489 tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi, lalin, mengganggu ketertiban keamanan orang lain, pasal 495 tentang memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin, pasal 501 menjual dan sebagainya makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit atau mati. Pasal 512 tentang melakukan pencarian tanpa adanya keharusan kewenangan atas melampaui batas kewenangannya. Pasal 516 mengusahakan tempat bermalam.
tanpa suatu register catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Pasal 517, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Pasal 530, petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum menyatakan pada bahwa pelangsungan di muka pejabat atau catatan sipil telah dilakukan. Pasal 536, dalam keadaan mabuk berada di jalanan umum. Pasal 540, memperkerjakan hewan melebihi kekuatan dan menyakitinya. Pasal 541, menggunakan kuda muatan yang belum ditukar giginya. Pasal 544, mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Pasal 545, melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. 549, membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residip pelanggaran itu: 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 tahun atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pengulangan ada pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Kemudian residip yang di luar KUHP, yaitu residip kejahatan yang terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain, dengan ketentuan pemberatan yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatan yang ditambahi separuh sepertiganya, ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Terima kasih.